Puji Tuhan, kita bertemu lagi di hari Jumat Agung ini, ya. Seluruh umat Kristiani merayakan dan memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia sudah mati buat kita 2000 tahun yang lalu, dan hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan kita. Kita akan bersama-sama beribadah, Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur buat sore hari ini, ya Tuhan. Jika Tuhan kami masih bisa datang ke tempat ini, kami masih bisa berkumpul, itu semua karena anugerah, karena kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu indah dan luar biasa. Ya Bapa, pada saat ini kami mau bersama-sama beribadah. Kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau memperingati hari kematian-Mu, ya Tuhan, di mana karya terbesar yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami ketika Engkau mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami yang harusnya binasa, Tuhan gantikan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bangga, kami bersyukur, kami bahagia mempunyai Allah yang seperti Engkau. Dan kami harap, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami, sehingga setiap kami yang datang dengan letih, lesu, dengan beban berat, ya Tuhan, Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan sukacita, karena ketika Engkau mati di kayu salib, Engkau mengatakan semua Tuhan sudah selesaikan. Terima kasih ya Bapa, biarlah melalui salib-Mu kami mendapatkan kekuatan baru. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah Jumat Agung kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita kepada Bapa di surga. Kita naikkan pujian kita, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesus.
juga syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga, sungguh bahagia menjadi anak-Mu, memiliki Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap memuji nama Tuhan sama-sama mau kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur kita merayakan hari Jumat Agung pada saat ini. Kita memenaikkan pujian kita kepada Tuhan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Haleluya. Pujian kita ini dengan lebih lagi di hadapan Tuhan. Lagu tanpa zaman dulu Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Wajah-wajah pemenang. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Haleluya, haleluya. Ku menang
rayakan Yesus, rayakan. Ya. Walaupun sekarang kita memperingati Jumat Agung, kita sekali lagi bangkit Bapak Ibu. Karena itulah lagu-lagu tidak ada khusus kematian doang lah. Semuanya berbicara kematian, kebangkitan dan kenaikan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. kesaksian 2 menit atau 3 menit menyaksikan kasih Tuhan. Ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, silakan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu kebenaran firman Tuhan itulah yang menuntun kami. Kebenaran firman mula yang membuat kami hidup. Kebenaran firman mula yang membuat kami sanggup menjalani hari-hari kami dalam kehidupan kami. Setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau yang begitu mengasihi kami. Sehingga biarlah melalui kebenaran firman yang akan sama-sama kami dengar, kami dikuatkan lagi, kami diingatkan lagi betapa kasih-Mu kepada kami. Dan betapa karena salib-Mu itulah kami hidup. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita, kita naikkan pujian kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidup. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan.
tengah-tengah kami. Sucikan, kuduskan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kami. Ruangan ini, tempat ini Tuhan. Sucikan, kuduskan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa kasih-Mu, sehingga kami dimerdekakan. Dan kami pulang lebih dari kami datang. Kami pulang dengan membawa sukacita, kemerdekaan, kelepasan yang daripada Engkau. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang berduka cita diberikan penghiburan. Terima kasih Bapa, kami diberkati oleh Tuhan. Kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, kita katakan bersama, amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada Jumat Agung ini adalah kasih yang terindah. Apa saudara? Kasih yang terindah. Saudaraku, dunia membutuhkan kasih. Dunia yang kita kenal saat ini adalah dunia yang egois, dunia yang mementingkan diri sendiri, dunia yang tidak mempedulikan agama. Inilah kenyataan di sifat-sifat manusia di hari-hari terakhir. Jadi jawaban untuk kebutuhan dunia saat ini adalah kasih Bapa. Amin saudaraku. Jawaban untuk kebutuhan dunia saat ini adalah kasih Yesus. Dan kasih Yesus begitu besar. Kasih Bapa begitu besar. Alkitab berkata karena begitu besar kasihnya. Tetapi saudaraku, seringkali kita anak-anaknya tidak menyadari ini. Dan saya mau beritahu, setan berusaha supaya kita tidak sadar ini. Setan berusaha supaya kita tidak tahu ini. Bahwa kasih Bapa begitu besar. Karena begitu besar kasihnya saudaraku. Dan dunia membutuhkan kasih Bapa. Saudara dan saya yang telah mengalami kasih Bapa, yang telah menerima kasih Bapa, harus menjadi sarana, harus menjadi saluran kasih itu. Karena kondisi keadaan sifat manusia di hari-hari terakhir adalah mementingkan diri sendiri, mencintai uang. Inilah kondisi yang ada saudaraku. Berita-berita yang kita dengar, berapa banyak ibu tidak tega membunuh anaknya saat ini oleh karena kesulitan, oleh karena kesusahan. Mereka membunuh anaknya, menggorok anaknya dengan alasan ekonomi yang sulit, kesusahan. Saudara, ya. Ada ibu yang meninggalkan anaknya begitu saja, ditinggalin, dibuang. Apakah hati kita tidak menangis melihat kondisi seperti ini? Apakah hati kita tidak sedih melihat kondisi seperti ini? Tetapi memang Alkitab sudah mengatakan bahwa di hari-hari terakhir kasih semakin dingin. Manusia mementingkan diri sendiri, menjadi hamba uang. Apakah kita yang telah mengalami kasih Bapa, yang telah menerima kasih Yesus, kasih yang terindah, kasih yang begitu besar? Bukankah Yesus berkata bahwa engkau sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar, engkau bukan milikmu lagi? Tetapi seringkali kita juga terkena penyakit ini, penyakit egois, menjalan, dan tanpa disadari kita terpapar oleh sifat-sifat manusia di akhir zaman. Kita tidak peduli saudara kita, saudara seiman kita, ya, gereja kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat
kasih yang Bapa nyatakan kepada kita. Bahkan jauh sebelum kita ada, sebelum kita lahir, 2000 tahun yang lampau. Bahkan Alkitab berkata, ketika kita masih berdosa, Tuhan nyatakan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita hidup di dalam dosa, kasih-Nya dinyatakan kepada kita. Seberapa besar dosa yang kita lakukan, seberapa banyak dosa yang kita lakukan, itu ditutupi oleh kasih Tuhan. Tidak diperhitungkan oleh kasih-Nya. Tetapi Tuhan mau kita juga tinggal di dalam kasih-Nya. Amin, saudaraku. Tuhan juga mau kita tinggal di dalam kasih-Nya. Karena dunia membutuhkan kasih Bapa. Ada banyak yang terhilang. Dan seringkali, saudaraku, kita seperti ada awan gelap yang menutupi tentang betapa besar kasih Bapa kepada kita. Alkitab sudah mengatakan kasih-Nya begitu besar. Rasul Paulus berkata, seperti tingginya langit dari bumi, itulah kasih Bapa. Seperti jauhnya timur dari barat, seperti dalamnya samudra yang tidak bisa kita selami. Demikianlah kasih Bapa kepada kita. Kasih-Nya begitu besar, tetapi seringkali kita yang meragukan kasih Bapa itu. Dan setan berusaha supaya kita tidak tahu ini, tidak mengerti ini, tidak sadar ini. Dan setan berusaha supaya kita berfokus kepada masalah-masalah kita, persoalan-persoalan kita di dunia ini. Padahal kasih-Nya ditunjukkan kepada kita ketika kita masih berdosa. Ya. Kita baca ayatnya. Kita baca, saudara. Ya. Di Roma 5 ayat yang ke-8. Kita baca dengan mantap firman Tuhan ini. 2-3 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kapan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Ketika kita masih berdosa, ketika kita tidak tahu berterima kasih, ketika kita hidup egois, ketika kita mementingkan diri sendiri, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita belum memikirkan tentang Dia, ketika kita belum percaya kepada Dia, ketika kita belum berseru kepada Dia, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita masih berdosa, ketika kita tidak tahu berterima kasih, Tuhan nyatakan kasih-Nya kepada kita. Seberapa besar dosa yang kita lakukan, tetapi itu tidak menghalangi kasih Tuhan kepada kita. Hanya Tuhan mau ya, supaya kita tinggal di dalam kasih. Ini yang Tuhan mau. Kenapa? Karena dunia membutuhkan. Dunia membutuhkan. Kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh kasih kita menjadi dingin. Kita tidak boleh kehilangan kasih mula-mula. Memang ini tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Sangat tidak mudah. Kenapa? Karena sifat dasar manusia adalah egois. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi ini bukan berarti tidak mungkin. Bisa. Karena apa? Karena kasih itu adalah buah. Kasih adalah ketaatan, ya. Kasih adalah tindakan, sikap, respon kita. Kenapa?
Karena kasih itu sudah dicurahkan kepada kita. Kasihnya sudah dicurahkan. Ya. Alkitab berkata, kasihnya itu dicurahkan kepada kita melalui Roh Kudus yang ada pada kita. Ya. Roh Kudus yang ada pada kita. Kita dimeteraikan ketika kita percaya. Dan Roh Kudus ini menuntun, membimbing kita. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Jadi saudaraku, kasih Allah begitu besar. Mari kita katakan bersama, kasih Allah begitu besar. Tidak terselami, saudara. Tidak terukur, tidak bisa. Ya. Karena kita ini adalah miliknya, kepunyaannya, buatan tangannya. Kita diciptakan serupa, segambar dengan Dia. Kita ini mulia. Betapa Allah mengasihi kita, karena kita itu beda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain cukup dengan sepatah kata jadi, maka jadilah langit, ya, bintang-bintang, bulan dengan sepatah kata. Malaikat juga, ya. Tetapi kita diciptakan segambar serupa, dibentuk. Karena itulah Allah sangat mengasihi kita. Tetapi seringkali kita yang meragukan kasih Tuhan. Seringkali kita yang tidak sadar. Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan? Ya supaya kita terus menyadari kasih Tuhan kepada kita. Karena kasih itu juga membutuhkan pengetahuan. Ya, dengan membaca merenungkan firman kita melihat bagaimana tangan Tuhan mengasihi umatnya, mengasihi anak-anaknya, mengasihi orang yang berseru kepadanya, orang yang mengandalkannya, dikasihi oleh Dia. Di dalam Alkitab itu ada kisah-kisah bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Sehingga Habakuk bisa berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun tidak ada domba, kambing sapi terhalau dari kurungan, aku tetap akan bersorak-sorak kepada Dia. Amin, saudaraku. Aku tetap memuji Dia. Ya. Itulah kenapa Habakuk bisa seperti itu. Karena dia sadar kasih Tuhan itu begitu besar, ya. Yunus pernah mengalami, ya, ketika dia lari dari panggilan Tuhan, disuruh ke Niniwe, ya, dan akhirnya dia menceburkan diri ke laut. Dia ingin bunuh diri daripada dia pergi ke Niniwe memberitakan kabar baik, membagikan kasih Tuhan. Dia menceburkan dirinya ke laut, ya. Dan Tuhan izinkan ikan besar untuk menelannya. Ada 3 hari 3 malam dia di perut ikan. Menurut logika sebetulnya Yunus pasti mati ada di perut ikan, ya. Tetapi Tuhan oleh kuasanya mampu memelihara Yunus sehingga ikan itu memuntahkannya, dan akhirnya dia taat ke Niniwe. Dia memberitakan Injil, dia memberitakan kabar baik, dia memberitakan kasih Tuhan, dan bangsa Niniwe bertobat semuanya, ya. Bahkan sampai hewan-hewannya pun ikut puasa karena mendengar berita suara Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Dan Yunus juga akhirnya marah kepada Tuhan. Kenapa bangsa Niniwe ini bertobat dan tidak menerima hukuman Tuhan? Ya, dia pergi dan dia saking capeknya berjalan di padang gurun, dia tertidur, ya. Dan Tuhan izinkan ada
pohon yang tumbuh dalam semalaman, ya, yang tumbuh di panas terik sehingga dia bisa bersandar dan berteduh. Tetapi dalam sekejap juga pohon itu menjadi kering. Dia marah kepada Tuhan. Tetapi Yunus sadar bahwa memang Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, ya. Tuhanlah yang empunya. Walaupun bangsa Niniwe itu mereka mungkin kejam, ya, kepada umat Tuhan, tetapi dia pun juga perlu mendengar kasih Tuhan. Dia juga perlu menerima kasih Tuhan. Nah, di dalam hidup kita Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian supaya kita sadar betapa besar kasih-Nya. Betapa besar kasih. Seringkali dalam hidup kita bingung, ya, kok masih bernapas, ya kan? Kok masih ada saja pertolongan Tuhan, ada saja. Walaupun dunia semakin akhir semakin susah, keadaan semakin sukar, tetapi kita belajar terus percaya kepada kasih Tuhan. Jangan meragukan kasih Tuhan. Ya, itu sebabnya saudaraku, kalau kita mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita diajar, diingatkan bahwa ini loh kasih Tuhan yang begitu besar. Dia memelihara, ya. Sehingga Rasul Paulus tidak mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin, saudaraku. Karena apa? Karena Paulus dia belajar, dia membaca, merenungkan, dia melihat bagaimana Tuhan itu hidup, bukan mati. Tuhan yang dipercaya itu hidup. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Yang mampu melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar. Tuhan kita, saudara, ya, dengan 5 roti dan 2 ikan mampu memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih. Sisa 12 keranjang, ya. Kenapa masih sisa? Karena waktu itu belum babungkus. Tapi kalau waktu itu ada babungkus, mungkin gak ada sisa, dibawa pulang, ya. Panitia dapat banyak, saudara, luar biasa. Bukan hanya itu saja, dengan 7 roti bisa memberi makan 4.000 orang. Ya. Itu yang Tuhan nyatakan. Apa, saudara? Kasih adalah hukum yang terutama. Amin, saudaraku. Ya. Kasih adalah hukum yang terutama. Jadi sebetulnya hidup ini adalah bagaimana tentang kita mengasihi. Itu yang terutama. Ya, bukan seberapa banyak saudara punya deposito, ya, seberapa besar rumah saudara, seberapa besar perusahaan saudara, atau seberapa banyak mobil mewah saudara. Bukan itu yang terutama, bukan, ya. Bukan berarti itu nggak penting, mungkin itu penting, tetapi bagi Tuhan yang terutama itu bagaimana kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama. Itu yang terutama di mata Tuhan, saudara. Ya, saudara lihat penghakiman terakhir, ya, penghakiman terakhir antara kambing dan domba. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau tidak mengunjungi aku. Ya, kan akhirnya
kambing masuk ya ke tempat kebinasaan, domba masuk ya. Kenapa dia masuk ke perjamuan kasih Tuhan? Ya, karena ketika aku telanjang engkau memberi aku pakaian, ketika aku haus engkau memberi aku minum. Kan tentang kasih, tentang perbuatan, tentang tindakan, tentang apa yang dilakukan. Ya. Bukan karena depositomu triliunan, bukan. Ya. Jadi yang terutama itu saudara dalam hidup ini adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan. Amin. Dan bagaimana kita mengasihi sesama jiwa-jiwa. Mengasihi ya. Walaupun pada dasarnya kita memang egois ya, kasih semakin dingin, tetapi kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Kita harus keluar dari kondisi keadaan seperti ini ya, karena kasih itu adalah ketaatan, saudara, ketaatan ya. Nah, kalau kita tidak taat, karena kasih itu kan perintah, saudara, ya. Kasih itu perintah, kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan, ya. Dan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, ya, engkau harus saling mengasihi, ya. Itu pesan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Kasih adalah tindakan, perbuatan, ya, respon kita, ketaatan kita, ya. Karena kasih tidak datang dengan sendirinya, tidak bisa, ya. Dia harus dimulai dari kesadaran kita bahwa ini adalah perintah Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan. Ya. Tentu dalam lingkup yang sesuai dengan kapasitas kita, ya, dalam lingkungan kita, ya, di dalam komunitas kita, orang-orang yang dapat kita jangkau, ya, tidak mungkin kita keliling dunia lalu bagi-bagi uang, bagi-bagi pakaian keliling dunia, kan nggak mungkin, saudara, ya. Tetapi sekitar yang kita bisa jangkau dan yang kita miliki, kita punya, ya harus kita lakukan. Kita harus lakukan. Ya. Jangan kita memaksakan diri juga. Kalau kita tidak ada, ya Tuhan juga tidak menuntut itu, tidak. Tetapi kalau kita mampu, kita lakukan dan kita tidak melakukan, wah ini celaka, saudara. Kita terjerat di dalam keegoisan, ya, mementingkan diri sendiri. Jadi mari kita belajar, saudaraku, bagaimana mempraktekkan apa yang Tuhan perintahkan dalam hal-hal kecil yang sanggup kita lakukan. Karena ini urgent sekali. Kenapa? Dunia membutuhkan. Amin, saudaraku. Dunia membutuhkan, ya. Coba kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 15. Injil Yohanes 14 ayat 15. Kita baca, saudara. 2-3 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin, saudara. Ya. Jadi kasih itu harus sejalan dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Apa perintah Yesus, coba? Ya. Kan jelas di dalam Injil. Jadilah garam, jadilah terang, kasihilah musuhmu, doakanlah, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, beritakanlah Injil, beritakanlah kabar baik. Kan itu perintahnya. Nah,
Kalau kita mengasihi Tuhan, ya kita harus lakukan itu. Ya. Tapi kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kaulah segalanya, tapi kita tidak perhatikan perintah-perintahnya, ada yang salah, saudara. Ada yang salah. Mengapa? Karena kita tidak tahu. Kita tidak mau belajar. Kita tidak mau merenungkan firman Tuhan. Ya. Kan seringkali banyak orang kalau ketilang, Pak, kenapa saya ditilang? Kan nggak boleh lewat sini. Saya nggak tahu, Pak. Ya, harus tahu dong. Orang ada proboden lambangnya, ya. Kan itu ada proboden di sana, nggak boleh lewat. Tapi Anda lewat, ya Anda kena tilang. Dan seringkali kita seperti itu, ya. Kita seringkali kena hukuman karena kita tidak perhatikan apa perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi saudaraku, dunia membutuhkan kasih Tuhan, kasih Bapa. Dan kasih itu telah dicurahkan kepada kita oleh karena iman percaya kita kepada Yesus, maka kasih itu dicurahkan. Kasih itu ada pada kita, ya. Dan kita harus menyadari ini. Ya, dan kasihnya begitu besar. Begitu besar. Apa saudara? Kasih adalah ketaatan, ya. Kalau kita tidak taat, ya kita tidak mengasihi Tuhan, ya. Yohanes 14 ayat 21. Kita baca, saudara. 2-3 ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin, saudaraku. Ya. Jelas kalau kita mengasihi Tuhan, ya, kita memegang perintahnya dan melakukannya, berarti kita mengasihi dia. Ya. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak perhatikan perintah-perintahnya, ada yang salah, saudara. Ya. Karena itu kenapa kita membutuhkan, ya, pengetahuan, belajar, merenungkan firman Tuhan, supaya kita tahu apa perintah-perintahnya. Perhatikan, saudara, apa yang Yesus perintahkan. Karena ini menyangkut keselamatan kita, menyangkut kehidupan kita. Ya, tentu ini memang tidak mudah, tetapi karena kasihnya yang begitu besar, ya tentu dia sebagai Bapa, dia melatih kita, saudara. Ya, tentu dimulai dengan hal-hal yang kecil, ya. Dia melatih kita. Tidak mungkin anak saya yang umur 15 tahun saya suruh angkat beban yang 100 kilo, tidak mungkin, ya kan? Mungkin yang setengah kilo ya bisa lah, masa nggak bisa 15 tahun setengah kilo, ya kan? Pasti bisa, ya. Nah, Tuhan melatih kita, saudara, ya. Dan kita harus tahu ini. Apa, saudara? Kasih adalah perintah, ya. Kasih adalah perintah Tuhan, ya. Yohanes 13 ayat 34, Injil Yohanes 13 ayat 34. Kita baca dengan mantap, 2-3 ya.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin, saudaraku. Ya, harus saling mengasihi. Ya, jangan saudara seiman, tetangga kita atau ini yang nggak punya beras atau susah, malah kita ketawa-ketawa, ya, malah kita senang. Kan ini kesalahan besar, ya, kesalahan besar. Karena hidup itu adalah tentang mengasihi, dan ini adalah perintah Tuhan untuk kita, dan dunia membutuhkan kasih Bapa. Ya. Sudah waktunya kita menyadari bahwa ini adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jangan pusingkan kita belum punya ini, belum punya itu. Ya. Karena itu bukanlah yang hakiki. Ya. Tidak menentukan kita ke surga atau tidak. Tetapi kalau kita kehilangan kasih Tuhan, itu menentukan. Seperti kambing dan domba tadi, ya. Yesus berkata, ketika aku telanjang kau tidak beri aku pakaian, ya, enyalah dari hadapanku. Kan Yesus berkata kepada kelompok kambing itu, ya. Jadi kalau kita kehilangan kasih, bisa kehilangan keselamatan, bisa, saudara, ya. Karena ini adalah perintah, dan kita harus taat. Dan tentu dalam batas-batas, dalam kemampuan, dalam situasi keadaan yang memang Tuhan kehendaki untuk kita sanggup lakukan. Yang tidak sanggup tidak mungkin Tuhan paksa, ya kan? Apa, saudara? Kasih adalah kesaksian, ya. Apa sih maksudnya kasih adalah kesaksian? Yohanes 13 ayat 35, ya. Injil Yohanes 13 ayat 35. Kita baca dengan mantap. 2-3 ya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin, saudaraku. Semua orang akan tahu engkau adalah murid Yesus, ya. Engkau adalah muridnya kalau engkau saling mengasihi. Nah, itulah pentingnya kita jangan menjauhkan diri dari komunitas, dari komsel, dari kelompok-kelompok kita persekutuan. Kenapa? Karena kita belajar di situ saling mengasihi, saudara. Ya. Lah kalau dengan saudara seiman segereja kita tidak bisa saling mengasihi, bagaimana kita mengasihi yang lain? Tidak mungkin, saudara. Ya. Orang yang terdekat tidak bisa kita kasih, bagaimana dengan yang jauh yang lain? Jadi tujuan komsel, tujuan persekutuan adalah di situ kita bisa mempraktekkan firman Tuhan, mempraktekkan, ya. Kalau ada yang sakit kita doakan, ya. Nah, itulah tujuan Tuhan, maksud Tuhan, ya. Kan firman-Nya jelas, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari perkumpulan-perkumpulan ibadah. Jangan menjauhkan diri, ya. Kenapa? Karena di situ kita bisa mempraktekkan firman Tuhan, ya. Kita bisa mengerti firman, bertumbuh, kita bisa saling mengasihi. Walaupun memang tidak dipungkiri ada kala gesekan-gesekan pasti ada, tidak mungkin tidak. Karena manusia menajamkan sesamanya. Tetapi kan di situ adalah sarana, tempat untuk kita saling mendewasa.